making disciples, transforming lives. Saya bersuka cita sekali pada siang hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa melayani, membagikan sebuah perenungan yang saya lakukan dari sebuah dari yang lahir dari kehidupan saya sehari lepas hari. Dan saya tahu saya sendiri diberkati pada saat saya mempersiapkan ini dan saya rindu setiap kita yang mendengar pada siang hari ini juga akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Amin. Mari buka Alkitab kita. Hari ini bagi Bapak Ibu Saudara yang suka dengan mencatat khotbah, berikan judul pada perenungan kita pada siang hari ini. A highway for the Lord, a holy highway for the Lord. Okay? A holy highway for the Lord. Ya. Saya akan awali dengan sebuah kata-kata yang disampaikan oleh seorang worship pastor bernama Matt Papa. Dikatakan seperti ini, saudara. Church, if the world could see a snapshot of our worship today, would they perceive that we believe our God is worthy of praise? If the world could see a snapshot of our worship today, would they perceive that we believe our God is worthy of praise? Pertama kali saya ketemu dengan kata-kata ini, hidup saya langsung berpikir, wow. I have a big God. I have an amazing God. Saya punya Allah yang besar, saya punya Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Oleh karena itu hidup saya rindu untuk orang kalau melihat kehidupan saya, mereka bisa melihat bahwa sungguh ada Allah yang besar yang hidup dalam kehidupan kita. Kalau saja dunia datang ke tempat ini, ada orang dunia yang belum kenal Tuhan, hari ini datang masuk ke dalam ibadah kita, jam 1 siang, tanggal 3 Juli. Kemudian dia menemukan ada ekspresi penyembahan yang lahir daripada kecintaan jemaat Tuhan yang sangat mengasihi Tuhan. Dan mengangkat tangan, memuji Tuhan. Akankah orang-orang dunia ini yang belum pernah kenal, mereka bisa juga terinfluence, terpengaruh, dan mendapatkan sebuah persepsi bahwa yes, sungguh ada Allah yang besar, Allah yang hidup, ada di tengah-tengah kita. So church, if the world could see a snapshot of your daily life with the Lord today. Karena kita percaya kehidupan kita, kehidupan orang percaya tidak hanya di hari Minggu aja, betul? Tapi juga dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Dan hari Minggu. Would they perceive? Akankah orang dunia ini bisa menerima sebuah persepsi bahwa kehidupan anak-anak Tuhan yang digembalakan dalam GMS Jabodetabek sungguh-sungguh memiliki Allah yang besar. Jangan malah sebaliknya, saudara. Orang dunia datang ketemu dengan kehidupan kita, kemudian dia berpikir, wah percuma ini kayaknya saya jadi orang Kristen. Ngapain saya kenal sama Tuhan ya orang Kristen. Kehidupan orang Kristen sama kehidupan saya gak beda jauh. We don't want that. Kita gak mau yang seperti itu, betul? Kita mau setiap orang datang kepada Tuhan kita. Mereka bisa melalui jalan yang kita bangun. Dan mereka bisa berjumpa tepat pada sasaran atau destinasi yang memang mereka mau tuju, yaitu pengenalan yang benar akan Allah kita. We want to build a holy highway for the Lord. Kita mau membangun sebuah jalan raya bagi Tuhan. Kita mau mempersiapkan jalan bagi banyak orang yang satu kali mereka akan masuk berjumpa kepada pengenalan akan Tuhan kita. Dan saya percaya selama seumur hidup saya mengikut Kristus tidak pernah ada kontradiktif dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan selalu mengajarkan, firman-Nya selalu berkata bahwa barang siapa yang setia dengan perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan pada kita perkara yang besar. Saudara pernah ketemu, baca dengan ayat seperti itu? Dan saya percaya, kalau hati kita saja benar, kalau kita memiliki respon hati, sikap hati yang benar, maka kita pun juga akan menjadi seorang pribadi yang benar.
Pada waktu kita menjadi seorang pribadi yang benar, maka saya percaya keluarga kita pun juga akan menjadi sebuah keluarga yang benar. Kalau keluarga kita menjadi keluarga yang benar, saya percaya, saya yakin bahwa gereja ini, komunitas tempat kita tertanam dan kita dimuridkan, komunitas ini, gereja Tuhan pun juga akan menjadi gereja yang kuat dan benar. Dan kalau gereja kita menjadi kuat dan benar, saya juga yakin dan percaya cepat atau lambat, negara kita juga akan menjadi sebuah negara di mana dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu saudara, saya mau ajak kita semua sama-sama hari ini melihat kepada sebuah organ tubuh yang Tuhan ciptakan dalam kehidupan kita yang namanya adalah hati. Semua tangannya bisa kayak gini? Ya, ini hati ya. Dan saya percaya hati kita ini perlu benar di hadapan Tuhan. Hati kita perlu benar di hadapan Tuhan. Miliki sikap hati yang benar saudara. Amsal 4 ayat 23. Mengatakan seperti ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Guard your hearts with all diligence because out of it comes up the issues of life. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kita gak bisa minta Tuhan yang menjaga hati kita. Tapi kita sendiri yang harus menjaga hati kita. Mari kita sama-sama melihat saudara, firman ini sangat paralel dengan apa yang ingin saya sampaikan. Tepatnya di Yehezkiel 36 ayat 26. Kita perhatikan sama-sama di ayat ini. Dikatakan bahwa kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi perhatikan saudara, dalam kita mengiring Yesus, inisiatif pertama atau langkah pertama selalu datang dari Tuhan. Tuhan yang berani mengatakan bahwa kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Kuberikan kepadamu hati yang taat. Tuhan mau memberikan hati yang taat. Jadi yang perlu kita lakukan adalah buka hati kita saudara. Buka hati kita. Berikan hati kita, berikan respon hati kita terhadap undangan atau inisiatif langkah awal yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bergerak lebih jauh lagi masuk kepada Yehezkiel 37 ayat 5 sampai ayat 6 dikatakan seperti ini. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Kita lihat mulai beranjak ya dari hati yang benar, mulai beranjak kepada pribadi yang benar. Berapa banyak dari kita yang baru-baru ini ikut dalam kegerakan doa dan puasa 21 hari? Boleh angkat tangannya saudara? Saya yakin setiap kita yang menjalankan doa dan puasa kita sama-sama mengalami personal revival. Betul? Spiritual awakening. Dan saya bersyukur kenapa pemimpin rohani di gereja ini mengadakan doa dan puasa untuk supaya dengan tema besar spiritual awakening. Karena saya tahu banyak dari kita yang seringkali mengalami spiritual slumber. Kebangunan rohani harus terjadi karena seringkali banyak dari anak-anak Tuhan yang mengalami ketiduran rohani. We all need to wake up. Kita semua perlu bangun. Kita perlu selaras lagi dengan apa yang Tuhan kita persiapkan. Dia rindu untuk menjadikan setiap kita menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu kita perlu alert, kita perlu buka mata hati kita perlu mengalami kebangunan rohani.
Kalau setiap kita mengalami kebangunan rohani, hati kita benar, pribadi kita benar, keluarga kita benar, gereja akan menjadi benar, dan negara kita pun akan menjadi benar. Amin. Nah, kita sama-sama lanjut ke Yehezkiel 37, ayat yang berikutnya saudara, dikatakan ayat 10. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Wow. Bayangkan saudara, kalau seseorang yang mengalami kebangunan rohani, itu pasti akan menular kepada kanan dan kirinya. Kita bisa lihat di sini diartikan sebagai tentara yang sangat besar. Apa sih tentara yang sangat besar? Tentara yang sangat besar saya bisa ibaratkan nih sebagai seorang anak-anak, teenagers, anak bapak dan ibu yang hadir dalam ibadah GMS Tangerang jam 1 siang ini. Anak-anak yang mungkin tadinya mereka anak-anak yang mulai memberontak, anak-anak yang mulai rebel, tapi hidup mereka berubah karena mereka mengalami pengajaran-pengajaran yang benar dari orang tuanya. Mereka dimuridkan oleh orang tuanya dan mereka bisa menjadi seorang bagian dari tentara yang besar yang siap memenangkan generasi mereka di zaman ini. Tentara yang besar juga bisa diartikan sebagai seorang member CG yang tergabung di dalam sebuah CG, di dalam sebuah connect group yang demikian militan, yang demikian radikal, yang demikian gak tahan kalau gak menceritakan kebesaran Tuhan kepada lingkungan sekitarnya. Karena apa yang Tuhan udah lakukan dalam kehidupannya itu udah begitu luar biasa sehingga setiap kali orang ini masuk di dalam CG mereka gak tahan untuk tidak menceritakan kebesaran Tuhan. Tentara yang besar ini juga bisa berarti sebagai bagian dari gereja Tuhan yang siap diutus untuk memenangkan jiwa-jiwa di mana-mana. Semuanya dimulai dari satu organ tubuh, yaitu hati. Bangun dari ketiduran rohani kita, saudara. It's time to wake up. Jam 1 siang. Coba disenggol kanan kirinya. Wake up. Oke. Nah. Saya membuat sebuah tulisan dalam saya mempersiapkan perenungan singkat kita ini dengan kata-kata seperti ini. Seorang anak Tuhan yang berpengaruh adalah seorang anak Tuhan yang tersadar atau bangun dari ketiduran rohani, kemudian bisa mengantisipasi kehadiran Tuhan. Perhatikan ya, mengantisipasi kehadiran Tuhan dan mempersiapkan jalan bagi dia. Saya ulangi, seorang anak Tuhan yang berpengaruh adalah seorang anak Tuhan yang tersadar, bangun dari ketiduran rohani, kemudian bisa mengantisipasi kehadiran Tuhan, anticipating Christ in our life. Ingat ada seorang nabi besar yang tertulis namanya di dalam Alkitab, yaitu Yohanes Pembaptis. Dia merupakan sebuah suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, persiapkanlah jalan raya di padang gurun bahkan. Alkitab katakan seperti itu. Nah, kita mesti belajar dari kehidupan Yohanes Pembaptis. Dia mengantisipasi Kristus untuk datang ke dalam dunia ini. Dan dia bisa menyuarakan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Apa yang kita perlu persiapkan dalam kita membangun the holy highway for the Lord? Kita perlu mempersiapkan, kita ambil dari sebuah perenungan firman Tuhan, dari sebuah perikop yang ditulis dalam kitab Yesaya 40, saudara. Kita bisa buka Alkitab kita sama-sama, atau pencet Alkitab kita sama-sama. Yesaya 40 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Ini sebuah nubuatan mengenai kehidupan Yohanes Pembaptis. Dikatakan seperti ini, ada suara yang berseru-seru,
Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Perhatikan ayat keempat saudara. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Kita baca ayat kelima sama-sama ya dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Satu kali lagi dengan lebih keras saudara. 1, 2, 3. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ini menarik sekali, ayat ini sebentar akan kita kupas. Tapi sebelumnya mungkin izinkan saya mau ajak kita semua sama-sama melihat dari versi NKJV, New King James Version. Dikatakan seperti ini, the voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make straight in the desert. Perhatikan, a highway for our God. Katakan sama-sama, a highway for our God. Kita lihat ayat 4 berikutnya. Every valley shall be exalted, and every mountain and hill brought low. The crooked places shall be made straight. Dan yang keempat, and the rough places smooth. The glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together, for the mouth of the Lord has spoken. Wow, I love this verse. Jalan ini dikatakan dibangun di dalam keadaan padang gurun. Berapa banyak dari kita yang hari ini mengalami masa-masa yang sulit dalam pandemi seperti ini. Mungkin banyak dari kita yang mengalami cuaca yang ekstrim, saudara. Ekstrim, se-ekstrim-ekstrimnya. Sampai kehidupan finansial kita mengalami turbulence. Kehidupan keluarga kita, hubungan kita dengan suami atau istri, hubungan kita dengan anak-anak mengalami turbulence banyak karena pandemi. But still, we need to prepare a way for our God. Dikatakan bahkan a highway, jalan raya atau jalan tol, katakan ya. Di sini ada jalan tol yang namanya jalan tol Tangerang Merak atau juga bisa dikatakan jalan tol Jagorawi. Jalan tol Jakarta Cikampek. Nah, saya mau ajak kita sama-sama masuk ke dalam dunia konstruksi, pembangunan jalan tol hari ini. Setiap kita perlu membangun jalan tol. Tujuannya dari manapun, it's okay. Nggak peduli tujuannya dari mana, tapi setiap orang yang datang melewati jalan tol yang akan kita bangun, mereka harus mengalami tujuan yang tepat, yaitu pengenalan yang benar akan Tuhan. Kita perlu membangun jalan tol dengan benar. Kita perlu membangun jalan raya bagi Allah kita. Supaya banyak orang dimenangkan bagi Tuhan. Amin. Nah, kita mau lihat sama-sama ada 4 hal yang perlu kita persiapkan. Jalan untuk Tuhan. 4 things that we need to prepare in making a holy highway for the Lord. Catat saudara, yang pertama adalah every valley shall be exalted. Every valley shall be exalted. Setiap lembah harus ditutup. Dalam kehidupan saya, dalam dunia properti, sebelum kita memulai proyek, biasanya kita perlu ada istilahnya soil test. Ada yang paham apa yang saya maksudkan? Dalam dunia civil engineer biasa ada istilah namanya cut and fill. Nah, poin ini bicara mengenai lembah yang harus di-fill. Apa lembah yang harus di-fill ini seperti apa? Biasanya lembah itu bicara mengenai sebuah lubang yang dangkal. Dan kalau kita bayangkan sebuah lubang yang dangkal yang sudah bertahun-tahun, biasanya dia akan terisi oleh air hujan. Biasanya ini menjadi tanah yang lumpur. Enggak lagi menjadi tanah yang kuat atau tanah yang produktif. Caranya gimana supaya tanah ini bisa
Exalted, perhatikan ya. Every valley shall be exalted. Saya bersyukur saudara, bahwa Tuhan itu bisa mengajarkan kita memberikan rema dari segala bentuk. Dan kita lihat every valley shall be exalted. Sebuah tanah yang lumpur, kalau kita mau membangun highway di atasnya, kita justru perlu menggunakan bor untuk makin dalam. Kita perlu gali ke dalam, kemudian di dalam lubang tersebut kita pasang besi yang kuat, baru terakhir dicor. Supaya tanah tersebut bisa menjadi kuat karena ketemu dengan tanah yang di dalamnya itu ada batu-batuan sehingga bisa menjadi kuat. Nah, poin apa yang ingin saya sampaikan di sini saudara? Apakah ada kehidupan kerohanian saudara yang masih mengalami kedangkalan? Bagaimana dengan kehidupan doa saudara? Pak Audi, saya kehidupan doa lancar-lancar lah, oke. Doa 3 kali dalam sehari, doa pagi, doa siang, doa malam. Tapi tiap kali doa mau makan doang. Gimana dengan kehidupan penyembahan saudara? Gimana dengan saat teduh saudara? Harusnya enggak sedangkal ini saudara. Bapak ibu yang sudah menikah, izinkan saya juga bertanya. Bagaimana dengan komunikasi antara engkau dengan suami atau dengan istri? Apakah masih dalam komunikasinya? Atau sudah menjadi dangkal? Bagaimana dengan kehidupan komunikasi Anda dengan anak-anak? Pernahkah Anda bertanya kepada anak-anak, kamu mau jadi apa nanti? Apa mimpimu? How can I help you in achieving your dreams? Have you ever talked to your children? When was the last time you talked to your children? Gak cuma yang dangkal-dangkal aja saudara. Kehidupan kita dalam di CG. Apakah sharing atau kesaksian yang kita sampaikan di dalam CG? Kesaksian yang dalam atau hanya dangkal saja? Kita perlu menggali lebih dalam. We need to go deeper. Karena saya percaya the higher God will take someone, it will be determined by how deep you go. Seberapa tinggi Tuhan mau memakai kehidupan saudara dan saya itu tergantung dari seberapa Anda mau masuk lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan. Before you go higher with God, you need to go deep. Ada sebuah ilustrasi yang saya pelajari dan ini membukakan mata saya. Tuhan sekali lagi bisa membukakan rema, bisa membukakan pewahyuan-pewahyuan bahkan dari nature saudara. Ada sebuah pohon di area California, Amerika Serikat. Ini merupakan pohon yang terbesar. Pohon yang terbesar yang ada. Umurnya udah 2000 tahun. Bapak Ibu bisa Google nanti sepulang dari ibadah. Bisa ditulis General Sherman Tree. General Sherman Tree. Katakan General Sherman Tree ini ketinggiannya adalah 83,8 meter. 83,8 meter. Umurnya udah 2000 tahun. Circumference atau kelilingnya ini 31,1 meter. Pohon yang besar sekali. Kelilingnya 31,1 meter. Artinya kalau misalnya kita berdiri gandengan tangan, mungkin diperlukan ada hampir 30 orang untuk bisa akhirnya mengelilingi dasar daripada pohon General Sherman Tree. Kemudian dituliskan diameternya ini adalah 11,1 meter. 11,1 meter. Nah yang menarik adalah seorang saintis mempelajari dari karakter pohon yang serupa yang sudah tumbang. Jadi bukan pohon General Sherman Tree. Karakter pohon yang serupa yang sudah tumbang. Dia pelajari bahwa apa yang kelihatan, bobotnya
itu hanya 1/6 dibandingkan dengan apa yang tidak kelihatan. Akar maupun volume daripada tanah-tanah yang terhisap oleh akar tersebut. Jadi saudara bisa bayangkan 1 dibandingkan 6. Bayangkan kalau misalnya bobot daripada apa yang kelihatan ini 1.000 ton. Artinya yang tidak kelihatan itu 6.000 ton. Besar sekali. Nah yang saya dapatkan dari General Sherman Tree adalah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Apa yang saudara lihat pada diri saya di hari Minggu. Itu merupakan refleksi dari apa yang saya lakukan dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kehidupan kita harus terintegrasi, saudara. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak percaya diri. Orang yang tidak percaya diri adalah orang yang hatinya, pikirannya, sama apa yang dia ucapkan gak sinkron, gak terintegrasi. Dia jadinya gak bisa percaya sama diri dia sendiri. Dia kepengen melakukan pekerjaan Tuhan, tapi kok yang dia lakukan, yang akhirnya dia ucapkan itu malah jadinya gak sinkron, gak ketemu. Miss. Makanya orang tersebut tidak percaya diri. Nah, untuk setiap kita, anak-anak Tuhan, in preparing the holy highway for the Lord, we all need to go deep. Kita perlu mengalami kedalaman dengan Tuhan. Jangan puas dengan hanya yang dangkal saja. Poin yang nomor 2, saudara. Poin yang nomor 2. Every mountain and hill brought low. Jadi tadi poin yang pertama adalah every valley shall be exalted. Dan poin yang nomor 2, every mountain and hill brought low. Ini proses cut. Kalau yang tadi proses fill. Bukit dan gunung harus kita ratakan. Saya pernah satu kali dengan istri saya nyetir di area Gading Serpong di Boulevard Andalusia yang mengarah ke arah pom bensin BP. Di situ tadinya saya tahu di sana nggak ada polisi tidur. Tiba-tiba cuaca udah mulai malam, udah mulai hujan. Tiba-tiba saya kaget, loh kok ada polisi tidur, dan saya kebetulan lagi jalan cukup tinggi karena saya selama itu saya nggak pernah melihat ada polisi tidur di sana. Jadi tiba-tiba saya mau ngerem mendadak pun juga udah nggak bisa. Akhirnya mengalami apa istilah bahasa Yahudinya itu mungkin ngebaduk gitu ya. Dak gitu kan mobilnya ya. Sedikit jumping kemudian kencang. Nah ini yang perlu kita ratakan saudara. Gunung, bukit harus diratakan. Gak bisa ada yang namanya polisi tidur kalau di dalam jalan tol. Akan sangat membahayakan. Pertanyaannya saudara, apakah ada gunung atau bukit dalam kehidupan kita yang perlu dipapas? Ini biasanya bicara mengenai kesombongan. Biasanya bicara mengenai kesuksesan yang pernah kita alami di masa lalu. Ini bicara mengenai self-righteous, merasa paling benar sendiri. Orang lain gak ada yang benar, pemimpin kita perlu percaya hanya kepada diri kita sendiri. Bahkan kita bisa sikut kanan, sikut kiri demi supaya orang lain, supaya pemimpin kita itu cuma melihat kepada diri kita aja. It's talking about self-righteous. Bahkan bisa orang yang self-righteous itu bisa sampai melakukan yang namanya pembunuhan karakter. Kita perlu dipapas. Kehidupan rohani kita perlu dipapas oleh Tuhan. Ingat saudara, Tuhan paling benci dengan orang yang sombong. Tuhan gak suka orang yang sombong. Raja Daud dan Raja Saul. Raja Saul kalau kita lihat bobot dosa yang dilakukan, itu gak separah Raja Daud.
semua dosa sama-sama keji. Tapi saya mau mengistilahkan bahwa yang dilakukan oleh Raja Saul, dia itu hanya tidak mempersembahkan korban bersamaan dengan Nabi Samuel. Dia mendahului Nabi Samuel. Yang seharusnya mempersembahkan korban itu adalah bagian dari Nabi Samuel. Dia persembahkan korban duluan. Tapi Raja Daud, coba kalau kita lihat. Dia merekayasakan pembunuhan berencana. Dia mengingini istri orang lain dan bahkan dia melakukannya. Dia berzina. Kalau kita lihat, dua-duanya ini waktu mengalami teguran daripada nabi-nabi Tuhan. Ditegur oleh Tuhan. Kita lihat respon Daud. Dia mengoyakkan pakaiannya. Dia berkata di hadapan Tuhan, saya berdosa. Di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Titik. Full stop. Dia merendahkan hatinya. Dia tahu dia salah. Kita lihat saudara dengan Raja Saul. Waktu dia ditegur. Dia mengatakan, oke, saya berdosa. Tapi tolong Nabi Samuel, ayo kita keluar bersama-sama berdiri di hadapan bangsa Israel. Dan mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Setidaknya bangsa Israel masih menghormati saya. Setidaknya orang-orang masih menganggap saya ini orang yang benar. Seolah-olah kayak waktu mengalami teguran nih, oke, saya berdosa. Tapi tolonglah saya tetap dihargai, tetap saya dihormati. Ini kesombongan, saudara. Dan sampai akhirnya Saul tetap ditolak oleh Tuhan. Karena kesombongannya. Ingat, sombong merupakan karakter daripada Lucifer. Karena kesombongan, Lucifer jatuh dari tempat yang penuh dengan kemuliaan, dia akhirnya jatuh. Tuhan benci orang sombong. Sebaliknya mari kita belajar sama-sama untuk menjadi orang yang rendah hati. Pada waktu kita ditegur oleh pemimpin kita, respon hati atau sikap hati seperti apa yang kita berikan. It matters. It matters a lot. Jangan sampai malah kepahitan. Jangan sampai malah mundur dari pelayanan. Tapi sebaliknya kita harus menghargai setiap bentuk teguran yang datangnya daripada Tuhan. Every mountain and hill brought low. Yang ketiga saudara, the crooked places shall be made straight. Jadi yang pertama tadi, every valley shall be exalted. Yang kedua, every mountain and hill brought low. Yang ketiga, the crooked places shall be made straight. Bahasa Indonesianya diartikan tanah yang berlekuk-lekuk dibuat menjadi lurus. Crook ini dalam yourdictionary.com saya temukan artinya adalah curved, not straight, and slippery. Licin. Curved, not straight, and slippery. Jalan tol yang seperti ini akan sangat berbahaya. Jalan tol yang belokannya, tikungannya tajam sekali itu akan sangat berbahaya saudara. Karena kita juga belajar ada istilahnya gaya sentrifugal dan gaya sentripetal. Kalau kita belok dengan demikian tajamnya pada kecepatan yang tinggi bisa kelempar. Ini akan sangat membahayakan pengendara yang nanti akan melintas di atas jalan tol. Maupun slippery, you gotta be careful. Kita nggak bisa melewati jalan-jalan yang licin. Hati-hati dengan jalan-jalan yang berbelok. Hati-hati dengan jalan dalam kehidupan saudara dan saya yang masih berbelok-belok. Adakah pembukuan ganda dalam perusahaan yang Anda pimpin? Adakah hal yang saudara tahu ini terang-terangan, ini merupakan sebuah dosa kalau Anda tetap lakukan. Tapi kenapa Anda tetap melakukannya? Anak-anak muda,
Apa yang Anda lihat di internet, it's something that is sinful. Kalian harus berhati-hati. Jangan terus-menerus menghidupi dalam keadaan jalan yang berbelok-belok. Kita harus meluruskan. Kita harus memiliki pandangan yang lurus. Tidak terpengaruh dengan apa yang ditawarkan oleh dunia. Tapi kita lurus berlari kepada Tuhan kita. Dan juga hati-hati saudara dengan jalan-jalan yang licin. Mungkin ada posisi-posisi dalam perusahaan yang Anda duduki saat ini yang kok kayaknya licin banget. Perlahan-lahan Anda mulai tertarik untuk tidak lagi datang ke ibadah. Perlahan-lahan Anda mulai menjauh dari rutinitas ibadah-ibadah yang ada. Mulai ada kerjaan yang Anda mulai say yes. Padahal itu hari Minggu. It's actually Sabbath. Anda harusnya beribadah kepada Tuhan tapi Anda mulai say yes kepada kerjaan Anda. Itu area yang licin. Kalau dulu Bapak, Ibu, Saudara mungkin pernah menghidupi kehidupan yang lama. Keluar masuk diskotik. Hari ini jangan lagi masuk ke sana saudara. Itu area yang licin. Dulu saudara pernah kecanduan dengan asap rokok. Anda menjadi seorang perokok yang berat. Jangan lagi bergaul dengan orang-orang yang masih merokok. Yang masih bisa menarik saudara. Akhirnya masuk ke dalam kehidupan lama saudara. Masih merokok, masih minum minuman. Masih terjerat dalam kehidupan malam. Hati-hati saudara, itu licin. Itu memiliki potensi untuk membuat Anda menjadi jatuh kembali. Saya tahu setiap kita sebenarnya udah mengenali kok arah menuju jalan yang licin itu seperti apa. Kita semua udah tahu. Jangan masih ada perasaan Anda masih sayang sama yang namanya dosa. Kita harus cut. Kita harus putuskan. Jangan lagi memiliki jalan yang berbelok-belok. Tapi luruskan jalan bagi Tuhan. Keluarlah dari jalan-jalan yang licin. Ibaratnya sebuah jurang saudara. Kalau misalnya di sini jurang. Di sini ada pagernya. Jangan berdiri di tepi jurang. Itu sangat berpotensi membuat Anda jatuh. Tapi pindahlah berada di tengah. Beradalah dalam pusat atau poros daripada kehendak Allah. Karena di situ Anda pasti akan berbuah-buah dan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Amin. Are you with me so far? Yang keempat saudara. The rough places smooth. Jadi yang pertama tadi, every valley shall be exalted. Every mountain and hill brought low. The crooked places shall be made straight. Dan yang keempat, the rough places smooth. Area yang kasar diperhalus. Apa ini maksudnya ya? Beda dengan yang crook tadi. Kalau yang crook tadi itu jelas-jelas sesuatu yang berbelok. Yang keluar dari rancangan yang sudah Tuhan tetapkan. Kalau ini udah mulai lurus saudara. Tapi jalanan kalau lurus tapi masih berbatu-batu. Itu tetap akan sulit dilewati oleh kendaraan, betul? Kita perlu gabungkan antara batu-batuan yang besar. Kita perlu timbun dengan yang namanya pasir batu atau sirtu. Kemudian dipadatkan di sana. Baru terakhir di aspal. Supaya ada banyak kendaraan-kendaraan baru bisa lewat di atasnya. The rough places smooth. Ini udah bukan lagi bicara mengenai dosa atau tidak. Tapi ini bicara mengenai apa yang kita lakukan ini memuliakan Tuhan atau tidak. Adakah area-area dalam kehidupan saudara dan saya yang masih dipenuhi dengan kerikil-kerikil kepahitan? Adakah area-area dalam kehidupan saudara dan saya yang masih dipenuhi dengan benih-benih sulit untuk mengampuni? Kita udah duduk di dalam bangku gereja,
Tapi kita masih sulit mengampuni. Ini area yang harus diperhalus, saudara. Dan ingat, tidak ada orang yang suka bergaul dengan orang-orang yang rough atau kasar. Kalau misalnya orang-orang yang memiliki kesulitan untuk mengampuni atau kepahitan, biasanya apa yang dia ucapkan, apa yang biasa dia lakukan, itu menjadi kasar juga. Kata-katanya seringkali itu jadi nyelekit. Kata-katanya jadinya sulit untuk bisa membangkitkan semangat orang lain. Kata-katanya biasanya malah jadi melemahkan semangat orang lain. Kepada anak-anak kita seringkali malah jadi bilangnya jadi toxic parenting. Kita jadi bilang, kamu gitu aja kok gak bisa sih. Kamu ini emang pemalas. Kasihan anak-anak kita, saudara. Ada sebuah produk yang saya kedepankan sekali supaya kita bisa mengatasi the rough places to be made smooth, yaitu yang namanya pengendalian diri. Ini merupakan sebuah produk, satu dari 9 produk buah-buah roh yang ada. Self-control, pengendalian diri. Kita belajar untuk kontrol. Sebelum kita mengucapkan segala sesuatu, coba dipikir ulang lagi. Sebelum kita melakukan sesuatu, coba dipikir ulang kembali, saudara. Dan saya suka dengan proses dipadatkan. Pada waktu sirtu ditebar, prosesnya biasa dipadatkan dengan sebuah traktor yang rodanya besar yang dari baja seperti itu, ataupun juga kadang suka ada alat yang pegangan 2 gini kemudian memadatkan area tersebut. Ini bicara mengenai apa sih? Ini bicara mengenai setiap kita yang perlu tertanam dalam komunitas gereja lokal. Kita perlu dibuat menjadi keras, padat, menjadi menyatu, senyawa, sevisi, setujuan. Dan saya merindukan, ingat, setiap kita, di dalam hati kita, tubuh jiwa roh kita, ada seorang pribadi yang bertahta. Pribadi ini sangat lembut, yaitu pribadi Roh Kudus. Dia gak pernah merasuk ke dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi pekerjaan Roh Kudus selalu lemah lembut. Selalu dengan rendah hati, selalu dengan tulus, murni, suci, masuk dalam kehidupan seseorang dan bertahta di sana. Nah, kita perlu senyawa, sehati sepikiran dengan Allah Roh Kudus. That is the way to create a holy highway for the Lord. That every valley shall be exalted. Every mountain and hill brought low. The crooked places shall be made straight. And the rough places smooth. Saya merindukan, saudara. If the world could see a snapshot of our worship today, people can see that we believe that our Christ is worthy of praise. Pada waktu ada orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan, melihat bahwa di dalam gereja Mawar Sharon Tangerang, jam 1 siang, ibadah jam 1 siang ini mereka masuk ke dalam ibadah kita dan mereka melihat bahwa sungguh ada Allah yang hidup. Sungguh ada Allah yang layak dipuji dan disembah dan ditinggikan. Dan mereka pun juga memiliki kerinduan untuk bisa mengenal siapa Allah yang disembah oleh setiap kita. Dan hidup mereka terdampak, hidup mereka terinfluence. Karena kehidupan kita yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Bagi mereka yang mau melewat ke dalam sebuah highway yang kita bangun. They can go straight to the right destination, which is the truth himself, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. So church, if the world could see a snapshot of your worship today, they should have
a perception. Mereka harus memiliki sebuah persepsi bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang layak untuk disembah dan ditinggikan. Tutup Alkitab kita. Mari kita hampiri tahta Tuhan, saudara. Ya Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untukmu Tuhan, ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, jemaat Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Oh Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Buka hati untukmu Tuhan, buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Buka hati, buka hati untukmu Tuhan, buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Tangan kita sama-sama. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Tuhan, nama kasih keralayada, nama kasih ralayata baka papa baka. Hira makashena harayata da 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 da. Hira makashena laya. Hira mashera laya.
Tuhan, Tuhan. Sebuah suara yang lembut hari ini mau mengucapkan kepada saudara dan saya bahwa Engkau berharga di mataku, kata Tuhan. Engkau berharga di mataku, kata Tuhan. You are fearfully and wonderfully made. Tidak ada kesalahan dalam rancangan besarnya Tuhan. Engkau berharga di mataku, kata Tuhan. Hari-harimu mungkin dipenuhi dengan hari-hari yang penuh dengan kecemasan. Bahkan hari-hari terakhir ini Anda sulit tidur. Tapi Tuhan mau mengatakan, Engkau berharga di mataku. Beberapa dari saudara mungkin mengalami anxiety disorder. Beberapa dari saudara mungkin mengalami kecemasan atau kepanikan yang berlebihan. Saudara temukan sebuah kelegaan, kedamaian yang daripada Tuhan Yesus. Roh Kudus ada di tempat ini. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita, saudara. Dia mau menyatakan bahwa Engkau berharga buatku. Engkau berharga buatku. Kenapa mulai minggu lalu kok engkau masih menganggap engkau tidak berharga? No. You are precious for God. Engkau berharga di mata Tuhan. Izinkan Roh Kudus untuk bekerja melawat setiap hati. Buka hatimu, saudara. Izinkan kedamaian yang sejati menjamah setiap kita. Memberikan kelegaan. Mengangkat setiap kuk yang Anda selama ini coba untuk pikul sendiri. Tuhan Yesus mengatakan, kuk yang kupasang merupakan kuk yang ringan. Bebannya pun juga tidak berat. Engkau berharga di mataku, kata Tuhan. You are precious. You are precious. Church, you are precious. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan Paskah Allah.
penuhi kami dengan kuasa amarah tinggi. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk siang hari ini. Kau sungguh-sungguh berbicara untuk setiap kami pribadi lepas pribadi. Bagaimana Engkau ingin membentuk setiap kami untuk menjadi teladan, untuk menjadi dampak dimanapun kami berada Tuhan. Urapi setiap kami dan biarlah setiap kami Tuhan di tempat ini pribadi lepas pribadi Engkau persiapkan untuk jalan menuju Engkau Tuhan. Untuk membawa setiap jiwa-jiwa, untuk membawa setiap orang-orang mengenal Engkau lebih lagi melalui pribadi kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini tertanam dan bertumbuh subur dalam setiap kehidupan kami, bahkan berbuah-buah. Dan buah ini biarlah Tuhan, banyak orang-orang di sekeliling kami yang menikmatinya. Karena urapan dan firman yang Kau berikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami keluar dari tempat ini menjadi pribadi yang berbeda. Di dalam nama Tuhan Yesus, thank you Tuhan. Making disciples, transforming